Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita yang berjudul Sentra Ganda Mayit bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan selalu update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita dari Kak Dioseta, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin mendukung karya karsa Kak Dioseta, langsung aja kunjungi linknya yang nanti juga akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sentra Ganda Mayit bagian kedua dengan judul Peninggalan di Tengah Hutan. Alam gaib merupakan sebuah tempat yang tidak pernah bisa dibuktikan keberadaannya. Kadang setiap orang yang memiliki bakat pun bisa merasakan dan melihat hal yang berbeda. Hal baik dan hal buruk, makhluk jahat dan makhluk baik, hingga ilmu hitam dan ilmu putih teraduk secara acak di tempat yang tidak bisa hanya dinilai dengan indera saja. Kadang berbagai makhluk dengan wujud di luar nalar diceritakan turun-temurun di dalam berbagai peninggalan-peninggalan. Benar atau salah, baik atau buruk, hanya akal, pikiran, dan nurani kita yang dapat menilainya. Glek, ojo ngrungokno radio terus. Kuwi Pak Lek ono tamu. Ketoke butuh bantuanmu, Jul. Tanya Bule. Iyalah Bule, lagi seru-seru nih lu. Lagian kan sudah malam, kok masih ada tamu yang bertamu? Bantahku. Justru kalau yang bertamu di malam hari biasanya hal penting, balas Bule. Oh iya bener. Aku pun segera mengambil sarungku dan menghampiri Pak Lek di ruang tamu. Ada dua orang yang menghampiri Pak Lek. Mereka berpenampilan sedikit berbeda dari orang pada umumnya. Mereka berambut panjang dengan memelihara brewok dan menutupi bajunya dengan kain merah tua. Iyo Pak Lek, kami benar-benar gak ngerti salah kami. Tiba-tiba saja kampung kecil kami diserang oleh sekelompok dukun ilmu hitam, ucap salah seorang dari mereka. Kami tidak menyangka akan melihat hal seperti itu. Siluman ular di atas genteng-genteng rumah, sampai kobaran api yang melayang-layang di sekitar pohon desa, tambah temannya. Pak Lek menghela napas mendengar kisah mereka. Masnya sudah pernah bertemu dengan orang-orang yang mengirim makhluk-makhluk itu? Tanyaku yang segera nimbrung dalam pembicaraan itu. Sebuah pukulan dari gulungan kertas koran mendarat tepat di kepalaku. Yang sopan Jul, kenalan dulu, perintah Pak Lek. Ngapunten Mas, kulo Cahyo alias Panjul, manajernya Pak Lek, ucapku. Plak, manajer gundulmu. Kedua orang itu tadi pun tersenyum melihat tingkah kami. Ia pun menyambut tanganku dan ikut memperkenalkan diri. Kulo dumadi Mas, niki konco kulo, saya Darmojo. Salam kenal Mas. Mereka pun melanjutkan ceritanya. Dari cerita mereka, ada sekumpulan dukun yang menyerang desa untuk membalas dendam. Mereka memberi waktu 1 minggu untuk membawa orang yang mereka cari, atau mereka akan menyuruh makhluk kiriman mereka untuk menyerang warganya. Kalau sosok-sosok begitu harusnya kamu bisa ngatasin kan Jul, ucap Pak Lek. Sajake iso Pak Lek, tapi kliwon kuwi lho, sesuk wayahe adus, ucapku yang merasa malas. Lagi pula besok hari Minggu, satu-satunya hari libur. Seninnya aku harus bekerja lagi di pabrik gula. Alasan wae kowe kuwi. Bule mengantarkan beberapa cangkir kopi untuk kami. Kami pun menikmati kopi buatan Bule, sementara
Pak Lek mengingat-ingat ada janji dengan siapa besok. Yo wis Mas, sesuk tak ke desane sampeyan. Kita coba pendekatan baik-baik dulu sama dukun-dukun itu. Siapa tahu memang salah paham, ucap Pak Lek. Wajah mereka berdua pun terlihat senang mendengar jawaban Pak Lek. Mas, memangnya siapa sih yang mereka cari sampai seniat itu membalas dendam? Tanyaku. Gak tahu Mas. Salah satu yang tertua dari mereka mengatakan bahwa adiknya dihabisi oleh salah satu dari keluarga kami, ucap Dumadi. Dumadi bercerita, dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari keluarga mereka. Padahal mereka sudah lama meninggalkan nama leluhur mereka dan memilih tinggal di desa terpencil di pinggir hutan. Memangnya kenapa sampai meninggalkan nama leluhur Mas? Apa ada masalah serius? Tanyaku. Darmojo menoleh ke arah Dumadi. Ia seolah ragu menceritakan tentang keluarganya. Kami tidak lagi menggunakan nama keluarga kami Mas. Bukannya kami tidak bangga, tapi ini semua demi menjaga martabat terah kami. Biar saja hanya anggota keluarga saja yang mengetahui nama keluarga kami. Pak Lek mengerti. Di era modern seperti sekarang, memang sudah banyak orang yang melepas ikatan dari nama keluarganya dan membiarkan anak-anaknya bebas memilih takdirnya sendiri. Tapi saya penasaran Mas, adik dukun itu mengaku diserang oleh seseorang dari terah mas-masnya. Kalau boleh tahu, apa nama terah mas-masnya? Tanya Pak Lek. Darmojo sekali lagi menoleh ke arah Dumadi seolah meminta persetujuan. Dumadi pun mengangguk. Rojo Bedes Pak Lek. Seketika aku menyemburkan kopi yang baru saja kuminum dari mulutku. Pak Lek, Dumadi dan Darmojo pun menoleh ke arahku. Ngopo kowe Jul? Tanya Pak Lek curiga. Ora Pak Lek, balasku. Aku aja yang berangkat Pak Lek. Pak Lek mengerutkan dahinya melihat perubahan keputusanku tiba-tiba. Lah, kok tiba-tiba? Aku tidak mungkin bercerita bahwa serangan kepada terah mereka dikarenakan ulahku yang mengaku sebagai terah Rojo Bedes saat pertarungan di desa Tanggul Mayit. Lagian aku benar-benar tidak menyangka bahwa benar-benar ada orang yang menggunakan nama itu sebagai keluarganya. Aku punya ide Pak Lek. Biar saja aku berpura-pura jadi salah satu dari terah mas-mas ini. Terus biar aku yang menghadapi dukun itu. Ucapku mencari akal agar Pak Lek tidak mencurigai tingkahku. Pak Lek melirik aneh ke arahku. Aku berpura-pura tidak menyadarinya dan menyeruput kopiku lagi. Yowis, karepmu Jul. Yang penting usahain jangan pakai kekerasan. Selesaikan baik-baik, wejang Pak Lek. Siap Pak Lek. Pasti. Panjulkan cinta damai, balasku. Malam itu aku segera meninggalkan rumah Pak Lek dan memilih bermalam di rumahku bersama Kliwon. Aku takut kelepasan bicara bila terlalu lama di rumah Pak Lek. Apa lihat-lihat? Kamu curiga sama aku? Bentakku pada Kliwon. Ia melompat menjauhiku sambil tertawa meledek dari atas lemari. Aku membalas ledekannya dengan melemparkan kulit pisang yang dengan mudah dapat dihindari olehnya. Sebuah desa berdiri di sekitar aliran sungai yang berbatasan dengan hutan. Bukan desa terbelakang. Rumahnya memang didominasi rumah panggung, tapi listrik dan kendaraan bermotor sudah cukup banyak di tempat ini. Hanya saja tempat ini cukup terpencil. Aku tidak menyangka ada orang yang bisa betah tinggal di tempat yang jauh dari perkotaan seperti ini. Monggo Mas, ini rumah saya. Mas Cahyo nanti menginap di sini saja. Saya tinggal sendirian kok.
ucap Dumadi. "Nggih, matur nuwun Mas. Nanti saya izin jalan-jalan dulu. Kayaknya Kliwon butuh perenggangan setelah perjalanan tadi," balasku. "Oh, nggih Mas, dinikmati saja. Sebenarnya bukan hanya Kliwon, entah mengapa aku merasa nyaman dengan desa ini. Apalagi pemandangan bukit di dekat hutan benar-benar menyempurnakan pemandangan pagi ini." "Arep golek panganan dewe opo tak golekke?" tanyaku pada Kliwon. Mendengar perkataanku, Kliwon langsung berlari meninggalkanku. Aku menganggap ia ingin mencari makan sendiri. Mungkin ia juga ingin menikmati pemandangan di desa ini. Sepanjang perjalanan, aku disapa oleh warga desa yang ramah. Beberapa menawarkanku untuk mampir, seolah tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadapku. Jelas sangat berbeda dengan orang-orang di kota yang selalu berhati-hati dengan orang asing. Entah mengapa aku jadi merasa bersalah karena tingkahku. Mereka mendapat ancaman dari dukun-dukun itu. Untung saja belum ada korban di antara mereka. Seandainya ada, aku pasti akan merasa sangat bersalah. Terlihat seorang perempuan berlari terburu-buru ke arah Mas Dumadi. Wajahnya seperti terlihat cemas. Tak berapa lama setelahnya, aku pun melihat Mas Dumadi terburu-buru mengikuti perempuan itu ke arah rumahnya dengan membawa tas anyaman. Aku yang penasaran segera ikut menyusul ke arah rumah yang mereka tuju. Namun karena perbincangan terlalu serius, aku memilih untuk melihat dari jendela luar. Tiba-tiba Mandar jadi begini Mas. Nggak tahu kenapa. Padahal kemarin baik-baik saja, ucap perempuan itu sambil menunjukkan kondisi anaknya yang bernama Mandar pada Mas Dumadi. Wajah anak itu terlihat pucat dengan memegangi tubuhnya. Mas Dumadi memeriksa Mandar dan menemukan di kulit-kulitnya yang tertutup baju bermunculan bintik-bintik bisul yang terlihat menjijikkan. "Mandar habis dari mana Bu? Kenapa bisa begini?" tanya Mas Dumadi. Ibu itu berpikir sejenak. Ia tidak menemukan ada aktivitas aneh yang dilakukan anaknya Mandar. "Seperti biasa Mas, dia cuma nyari umbi-umbian di bukit." "Apa ini ulah dukun itu Mas?" balasnya. "Jangan menuduh dulu Bu, biar saya obati dulu aja. Mudah-mudahan bisa sembuh ya," balas Mas Dumadi. Rupanya Mas Dumadi juga cukup bijak. Walaupun diancam sedemikian rupa oleh dukun-dukun itu, ia masih tidak berpikiran buruk. Sayangnya, walau bukan ulah dukun-dukun itu, tapi penyakit yang dialami Mandar bukanlah luka medis. Sedari tadi aku sudah melihat sosok makhluk kurus berburu bertangan panjang dengan mata besar yang merayap di langit-langit di atas Mandar. Lidahnya begitu panjang dan sesekali menjilati bagian tubuh Mandar. Sebenarnya aku ingin masuk dan segera mengusir roh makhluk yang mengikuti Mandar itu. Tapi aku menahan niatku sebentar karena penasaran dengan teknik pengobatan Mas Dumadi. Ia pun mencampur beberapa rempah-rempah yang baunya menyengat. Aku yang berada di luar pun sampai menutup hidung untuk menahan baunya. Rempah itu ditumbuk sambil membacakan sebuah mantra yang mengaum seperti alunan lagu Jawa. "Mandar, kalau sakit ditahan ya, saya obatin dulu," izin Mas Dumadi. Mas Dumadi mengoleskan ramuan itu pada kulit Mandar. Seluruh kulit Mandar hingga seluruh tubuhnya berwarna kuning. Sungguh cara pengobatan yang aneh. Awalnya aku meragukan apa yang dilakukan oleh Mas Dumadi. Namun saat melihat apa yang terjadi setelahnya, aku pun berubah pikiran. Aku melihat setan yang merayap di atas langit-langit itu menjilati tubuh Mandar yang sudah diolesi obat dari Mas Dumadi. Entah bagaimana bisa, tiba-tiba setan itu kesakitan dan terus memegangi lidahnya. Ia pun segera pergi menjauh meninggalkan Mandar. Saat itu juga Mandar tidak lagi menggigil.
Ini diolesin terus sampai habis ya Bu. Kalau bisulnya sudah kering baru boleh mandi, jelas Mas Dumadi. Aku menggelengkan kepalaku. Ini pengalaman baru untukku, di mana luka-luka gaib bisa disembuhkan hanya dengan seperti itu. Mas Dumadi ini tabib? Tanyaku. Warga menganggapnya begitu Mas, padahal saya nggak punya izin medis. Saya juga was-was kalau ditangkap gara-gara praktek ilegal, balasnya. Tapi Masnya tahu kalau Mendar tadi ketempelan makhluk halus? Tanyaku. Saya nebak-nebak aja sih Mas. Biasa kalau penyakit yang berhubungan dengan hal gaib kan ada gejala yang janggal. Kenapa toh Mas? Sepertinya Mas Dumadi menyadari rasa penasaranku. Iya Mas, keren aja bisa ngobatin orang dengan benda-benda sederhana seperti itu, balasku. Mas Dumadi pun bercerita, ia diajari oleh leluhur-leluhurnya tentang ini. Setiap benda di alam ini memiliki maksud dan kegunaannya sendiri, termasuk beberapa yang memang berhubungan dengan hal gaib. Tuhan itu sudah menyediakan semuanya untuk kita di alam. Kita hanya harus memahaminya dan mencari tahu cara kegunaannya, jelasnya. Menurutnya bahkan untuk hal gaib kita tidak perlu melawannya dengan ilmu-ilmu bila mengetahui benda-benda apa saja yang bisa menangkal kutukan atau mengusir makhluk gaib. Beberapa tanaman, rempah-rempah, jenis kayu bisa berguna untuk itu semua bila tahu fungsi dan kegunaannya. Misalnya ibu hamil sering disuruh bawa bangle, atau saat bayi tidak berhenti menangis, telapak tangan dan kakinya diolesin kunir dan garam. Sebenarnya sudah banyak yang sadar akan hal ini, tapi sayangnya pengetahuan itu masih terbatas, ucapnya. Sekali lagi mataku terbuka. Mungkin saja ini juga cara-cara orang zaman dulu yang belum menemukan ilmu medis dan agama untuk menghadapi masalah seperti Mendar tadi. Aku menikmati waktuku di desa ini sampai tanpa sadar langit sudah mulai memerah. Saat aku kembali, secangkir kopi sudah disediakan Mas Dumadi menyambut kedatanganku. Berbeda, sungguh berbeda. Ketika matahari mulai terbenam, warga-warga desa segera menutup pintu dan jendelanya. Benar-benar tidak ada lagi aktivitas di desa ini. Beberapa warga masih sesekali mengintip dari jendela. Namun itu tidak merubah suasana desa ini yang menjadi sepi seketika. Aku melihat Kliwon telah kembali dan nangkring di kayu pegangan di pinggir balkon sambil memegang buah jambu merah yang entah didapat dari mana. Namun aku merasakan bahwa Kliwon sedang waspada terhadap sesuatu. Mas, masuk Mas, di dalam saja, ucap Mas Dumadi. Aku pun menuruti ucapannya dan menikmati kopi sambil ngobrol dengan Mas Dumadi di dalam. Namun jendela tetap kubiarkan terbuka agar tetap bisa memantau apa yang terjadi di luar. Sebentar lagi Mas akan tahu ulah dukun-dukun itu, ucap Mas Dumadi. Suara di desa terlalu hening, bahkan jangkrik pun enggan bersuara di gelapnya malam desa ini. Sebaliknya, suara-suara aneh mulai terdengar ketika malam semakin larut. Tawa anak kecil, suara benda yang diseret, hingga suara sosok makhluk tak kasat mata terdengar dari seluruh penjuru desa. Aku menatap melalui jendela. Desa ini benar-benar sudah berubah. Saat ini desa ini lebih pantas disebut desa demit dibanding desa manusia, bila dengan makhluk halus kiriman dukun-dukun itu. Mereka tidak pernah menyakiti warga desa Mas? Tanyaku. Belum Mas, sepertinya dukun-dukun itu menunggu keputusan kami. Kalau kasus Mendar tadi, aku merasa tidak ada hubungannya dengan setan-setan kiriman dukun itu, jelas Mas Dumadi. Aku menghela napas.
Setidaknya dukun-dukun itu masih berpikir jernih, atau malah mereka tidak mampu menanggung bayaran untuk memerintah demit-demit itu. Terdengar langkah segerombolan orang memasuki desa. Terlihat cahaya yang berasal dari nyala api obor yang dibawa oleh sekumpulan orang berbaju serba hitam dengan pengikat kepala. "Keluar kalian, Trah Rojo Bedes! Kami tunggu jawaban kalian sekarang!" teriak salah satu di antara mereka. Sekali lagi aku menyemburkan kopi yang baru saja kuminum. Benar-benar aku tidak menyangka ada orang yang tertipu sampai seperti ini. Sepertinya aku tidak akan pernah terbiasa dengan hal ini. Tapi harus bagaimana lagi? Aku harus bertanggung jawab atas perbuatanku. Darmojo mengintip kami dari rumahnya, seolah menunggu kami untuk keluar. Sesuai janji, akulah yang akan menghadapi mereka. Aku pun keluar ditemani Mas Darmojo dan Mas Dumadi. Beberapa warga mengintip dari dalam rumah sambil berdoa. Mereka tidak ada satupun yang mencelakai akan dari pertemuan ini. Jadi kamu yang menghabisi adikku!" teriak salah satu dari mereka. Aku memperhatikan wajah orang itu. Memang secara sekilas wajahnya mirip dengan dukun-dukun yang kutemui di desa Tanggul Mayit dulu. "Sudahlah Mbah, kita bicarakan baik-baik saja. Tidak baik menyimpan dendam. Aku berusaha untuk menyelesaikan ini secara baik-baik." "Tidak bisa. Nyawa harus dibalas nyawa," ucap dukun itu sambil menunjuk ke arahku. Belum sempat menghampiriku, aku melemparkan beberapa benda tepat di hadapannya. "Apa itu Mas?" tanya Mas Dumadi. "Enggak Mas, cuma ngambilin kepunyaan mereka," balasku. Dukun itu melotot melihat benda-benda yang kulemparkan tepat di hadapannya. Lipatan kertas yang berisi rajah, beberapa benda kuningan berbentuk ular, bungkusan kafan kecil berisi tanah. Itu semua adalah benda yang mereka gunakan untuk mengirim makhluk-makhluk yang meneror desa ini. "Sudahlah Mbah, saya menghargai Mbah yang tidak melukai warga desa. Jadi lebih baik kita sudahi saja. Daripada benda ini saya kembalikan ke rumahnya mbahnya," ucapku. Dukun itu terlihat gentar. Sepertinya ia tidak menyangka bahwa aku bisa menemukan semua benda ini. Tidak bisa. Kalian telah terkutuk. Kalau bukan karena adikku, kalian tidak akan mati," ucapnya. "Telah terkutuk? Enak saja. Justru kalian yang mengabdi pada Trah Brotowongso lah yang telah menjual jiwa kalian pada iblis. Jangan asal bicara," balasku. Saat itu Mas Dumadi dan Mas Darmojo menatap bersamaan ke arahku. "Mas Cahyo, kok bisa tahu mereka dari Trah Brotowongso?" tanya mereka bingung. Seketika aku panik. Itu Pak Le yang cerita. Dia sudah nyari tahu duluan, pakai ilmunya tentang dukun-dukun ini," balasku. "Gusti, maafkan saya berbohong Gusti. Ini demi kebaikan." Mas Dumadi, Mas Darmojo pun mengangguk menerima alasanku. "Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab atas kematian adikku. Kalau aku tidak berhasil membunuhmu, namaku bukan lagi Mbah Budra, dukun bertapa sakti alas jati," ucapnya kesal. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus membuat mereka jera atas perbuatan mereka. Sayang sekali, setelah kematian Brotowongso, seharusnya mereka punya kesempatan untuk bertobat. Belum sempat menerima serangan mereka, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari arah bukit belakang hutan. Saat itu juga suara burung berterbangan keluar dari dalam hutan. Perasaan aneh menyelimutiku saat ini. "Mas, suara apa itu Mas?" tanyaku pada Mas Dumadi. "Nggak tahu Mas, saya baru pertama kali mendengar suara itu," balasnya. "Hei bocah,
jangan alihkan pandanganmu. Urusan kita belum selesai, ucap Mbah Budrah. Aku berlari mendekat ke arah bukit. Benar-benar ada hawa mengerikan muncul dari arah sana. Dan satu lagi, aku merasakan banyak sosok mendekat ke arah desa. Mas Dumadi, itu monyet putih, ucap Darmojo yang menunjuk pada sosok monyet putih yang masuk ke arah desa bersama beberapa kawannya. Wajah Mas Dumadi terlihat pucat. Sepertinya monyet putih itu bukan monyet biasa. Apa ini maksudnya, Mas? Tanya aku. Monyet putih, Mas. Menurut kepercayaan leluhurku, saat monyet putih itu turun dari kediamannya akan terjadi sesuatu yang besar. Mungkin saja bencana, jelasnya. Berarti firasatku benar. Kliwon berinisiatif menghampiri monyet putih itu. Seketika monyet putih itu waspada dengan Kliwon, seolah sadar siapa sosok Kliwon sebenarnya. Namun itu hanya beberapa saat. Mereka seolah berkomunikasi setelahnya. Benar saja, tak berapa lama muncul angin dingin dari arah bukit. Tak lama setelahnya muncul makhluk yang melayang-layang dari arah sana. Setan, itu setan, Mas, teriak Darmojo sambil menunjuk ke arah sosok makhluk putih yang melayang-layang di atas desa. Dari arah bukit terdengar suara beberapa auman makhluk yang semakin jelas terdengar. Aku berlari ke arah hutan di perbatasan bukit. Lebih mengerikan lagi, puluhan makhluk menyerupai mayat hidup bergerak menuju desa. Mas Dumadi, ungsikan warga, teriakku. Jangan kabur, urusan kita belum selesai. Mbah Budrah mencoba menahanku. Sudah, Mbah, ini masalahnya lebih besar. Urusin dulu setan-setan itu. Kalau sudah, warga sudah selamat, baru kita selesaikan urusan kita, ucapku. Mbah Budrah pun melihat sekeliling. Ia tahu demit-demit alas itu bukan makhluk biasa. Ada sosok di belakangnya yang tidak biasa ia hadapi. Mas Darmojo, sebenarnya ada apa di atas bukit itu? Tanyaku. Ia mencoba mengingat sesuatu sampai akhirnya menemukan sesuatu yang bisa diceritakan kepadaku. Setahu saya tidak ada sesuatu yang penting, Mas. Tapi ada bekas reruntuhan di sana. Saya tidak tahu itu apa dan selama ini memang tidak ada kejadian apa-apa, jelasnya. Reruntuhan? Reruntuhan apa? Tanyaku. Menurut cerita turun-temurun, tempat itu dulu digunakan untuk bersemayam roh-roh manusia dengan roh-roh leluhurnya. Namun semenjak kepercayaan semakin berkembang, tempat itu pun dipindahkan dan di sini hanya tersisa petilasan-petilasan saja, jelas Darmojo. Bila ucapan Darmojo benar, harusnya tidak ada masalah dengan reruntuhan itu. Aku bisa saja menghadapi makhluk ini dan mengamankan warga desa. Namun aku merasakan ada yang lebih berbahaya di atas sana. Mbah Budrah, tolongin warga desa dulu ya. Saya naik ke atas dulu. Ada yang lebih gawat, perintahku pada Mbah Budrah. Kok jadi begini? Tenang saja, Mbah. Aku gak bakal kabur. Nyuwun tulung ya, Mbah, teriakku yang segera mengajak Kliwon berlari ke arah hutan. Mbah Budrah yang merasa bingung memerintahkan anak buahnya untuk menjaga desa selama warga evakuasi. Monyet putih itu mengikutiku dari belakang. Darmojo pun menemaniku menuju tempat reruntuhan yang menyerupai bekas batuan candi yang bertumpuk. Ada sebuah altar batu di sana yang kurasa digunakan untuk memberikan persembahan oleh orang-orang zaman dahulu. Kliwon melompat ke bahuku dan menatap ke satu arah. Wajahnya benar-benar mengerikan, seolah mengancam sosok makhluk yang ada di sana. Ular. Itu ular yang sangat besar. Besarnya mungkin bisa sebesar desa Mas Dumadi tadi. Aku tidak pernah menyangka akan melihat makhluk seperti ini.
"Ada apa, Mas? Mas lihat apa?" tanya Darmojo yang tidak dapat melihat sosok ini. Namun ia merasa panik seketika. Ada beberapa pohon runtuh dan terdengar suara mendesis yang memekakkan telinga. "Mas Darmojo, saat ada kesempatan segera tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Ini bencana," balasku. Darmojo pun menelan ludah. Walau tidak dapat melihat sosok ini, ia merasakan dengan jelas rasa mencekam yang ada di sekitarnya. Aku pun membaca doa untuk melindungi diri dan mendekat ke arah sosok itu. Sialnya, ternyata makhluk ini sudah mendapatkan banyak mangsanya. Di mulutnya terlihat sukma-sukma manusia yang pernah meminta ilmu darinya. Menyadari kehadiranku, ular besar itu menatapku dan berpaling begitu saja, seolah tidak menganggapku sebagai ancaman. Sebaliknya, ia seperti melanjutkan niatnya untuk turun ke arah desa. "Wanasura!" Saat itu aku panik dan segera meminjam Wanasura untuk menghadangnya. Sebuah lompatan besar membawaku sampai tepat di hadapannya. Wajahnya yang sebesar rumah. Aku menghantamkan pukulan keras ke hadapannya dan membuat wajahnya terpental. Sayangnya itu bukan serangan yang fatal. "Hei bocah bedes, warga desa sudah pergi. Sekarang kita selesaikan urusan kita," teriak Mbah Budra yang ternyata menyusul ke tempat ini. Kali ini Mas Darmojo yang menahan dukun Sableng yang tidak bisa mengerti situasi ini. "Wis Mbah, nanti dulu, biar Mas Cahyo ngurusin itu dulu," ucap Mas Darmojo. Saat menoleh ke arah ular itu, tiba-tiba Mbah Budra terduduk. Itu apa? Nggak mungkin ada makhluk seperti itu. Buto pun tidak sebesar itu," nyali Mbah Budra ciut seketika. Ular itu tidak terima dengan seranganku. Ia memanggil dua sosok patihnya yang berwujud ular berbadan manusia. Namun sebelum ia menyerangku, Kliwon menerjang kedua makhluk itu hingga terpental. Kekuatan kedua patih ulo itu bukanlah bandingan dari Wanasura. Seolah merasa terancam, ular raksasa itu mengangkat tubuhnya dan mencoba menelanku. Beberapa sukma manusia berjatuhan dari mulutnya ketika akan menelanku. Itu benar-benar membuatku geram. Mengetahui serangan itu, Kliwon menghampiriku. Ia memukul kepala ular itu hingga terjatuh, dan aku melompat setinggi-tingginya untuk menghantamkan pukulan sekuat tenaga di kepala ular itu terkapar. Saat itulah kabut hitam mulai menyelimuti tempat ini. Sosok ular raksasa itu berubah menjadi seorang manusia, seorang wanita dengan selendang merah. Namun ia tidak bisa menyembunyikan beberapa sisik di bagian tubuhnya. "Bocah brengsek, kalian tidak pantas mencampuri urusanku," ucapnya geram. "Kalau kalian melukai manusia, itu sudah jadi urusanku," balasku. "Kalian juga, bagaimana mungkin roh suci alas Wanamarta mengabdi pada manusia rendahan seperti dia?" balas setan itu. "Mereka tidak mengabdi padaku. Mereka hanya mengabdi pada Yang Maha Pencipta, sama sepertiku. Lebih baik kau segera kembali ke alammu," ucapku. Setan wanita itu malah tersenyum. "Aku hanya meminta hakku di alam ini. Sebentar lagi kerajaan kami akan bangkit lagi, dan kalian tidak akan bisa menghentikan kami," ucapnya. Aku tidak ingin menggubris ancamannya, namun aku tidak bisa menghiraukan apa bila ucapannya memang benar. Sosok wanita itu tiba-tiba menghilang dalam kabut, namun aku masih merasakan keberadaannya di tempat ini. "Adikmu mengabdi pada pengikutku Brotowongso. Bagaimana kalau kamu juga mengikutiku? Akan kuberikan kesaktian yang lebih dari bocah itu." Terdengar suara bisikan wanita itu dari belakang Mbah Budra. "Mbah,
Jangan dengarkan hasutan setan itu. Brotowongso dan adikmu mati karena dia. Saat ini roh mereka masih menjadi bulan-bulanan mereka, teriakku memperingatkan Mbah Budra. Keringat dingin mengucur di wajah Mbah Budra. Wajahnya lebih terlihat takut pada sosok itu dibanding tertarik dengan tawarannya. Kalau kau menolak, kau mati di sini, ucap wanita ular itu. Aku pun mendekat perlahan ke arahnya. Brotowongso semasa hidupnya harus mencari tumbal untuk makhluk itu, untuk terus memperpanjang umurnya. Ia takut mati karena neraka sudah dijanjikan untuk semua yang bersekutu dengan setan. Aku berusaha menguatkan hati Mbah Budra. Adikmu mati setelah mencoba mengutus makhluk pengikut setan itu untuk membunuh bule dan ibu dari temanku. Karena gagal, makhluk itu memakan adikmu sebagai bayarannya, tambahku. Mendengar ceritaku, ekspresi Mbah Budra berubah. Matanya berkaca-kaca mendengar cerita dariku. Ia mengepalkan tangannya seolah membulatkan tekad. Apa itu benar? Ucap Mbah Budra. Aku mengangguk. Dan itu juga yang terjadi bila kau menolak mengikutiku, bisik setan ular itu. Tapi apa masih ada kesempatan untuk saya bertobat? Ucap Mbah Budra. Kali ini air matanya menetes seolah tersadar dengan semua perbuatannya selama ini. Tuhan Maha Adil, semua keputusan pasti ada ganjaran dan konsekuensinya. Tapi ia juga Maha Pengampun, ucapku. Belum sempat melanjutkan perbincangan, tiba-tiba tubuh Mbah Budra terangkat dengan mata yang melotot seolah merasa kesakitan. Tolong, ucapnya dengan suara yang mulai menghilang. Ilian bodoh, ucap setan itu. Aku mencoba berlari ke arah Mbah Budra dan setan itu, namun mereka masuk dalam kabut dan menjauh. Darah menetes dari mata, telinga, dan hidung Mbah Budra. Sebuah pemandangan yang benar-benar mengerikan. Mas Darmojo mendekatiku seolah bingung dengan apa yang harus ia perbuat. Ini ganjaran untuk kalian yang mencari masalah denganku, teriak setan itu. Belum sempat menghabisi Mbah Budra, tiba-tiba sosok monyet putih tadi menusukkan sebuah batu tajam dengan tulisan aksara Jawa tepat di atas kepala setan itu. Namun sepertinya itu bukan aksara Jawa yang dikenal saat ini. Seketika Mbah Budra terjatuh. Setan itu merasa kesakitan. Ia segera melepaskan batu itu dari kepalanya. Ia bersiap menyerang kami lagi. Namun saat ia melihat kera putih itu masih menggenggam beberapa batu serupa, ia pun menahan serangannya. Kliwon menyusul kera putih itu dan mengambil beberapa batu itu untuk membantunya. Awas kalian bocah, kurang ajar. Belum pernah aku diperlakukan seperti ini oleh manusia rendahan seperti kalian, ucapnya. Bukan manusia, tapi monyet. Kan monyet putih itu yang nusuk batu di kepala kamu, balasku meledek. Makhluk itu pun semakin kesal. Saat kami bersatu, keraton lembut penghuni sentra ganda mayit akan kembali bangkit. Akan banyak dari kalian yang akan menjadi pengikut kami. Setelah itu akan kupastikan kalian mati setelah meninggalkan Tuhan kalian, ucapnya. Sentra ganda mayit. Aku pernah mendengar tentang nama itu di kisah pewayangan Purwakala. Tapi apa benar tempat itu memang pernah ada? Setelah mengancam kami, kabut hitam menyelimuti hutan ini dengan pekat untuk sekejap. Saat kabut itu menghilang, makhluk itu tidak lagi terlihat di hadapan kami. Aku pun mulai tenang saat tidak lagi merasakan sosok-sosok yang ada di sekitar kami. Darmojo berinisiatif menolong Mbah Budra yang terlihat lemah. Sepertinya setelah kejadian tadi, Darmojo tidak bisa
menganggap Mbah Budra sebagai musuh lagi. Kliwon memintaku mengikuti kera putih itu menuju reruntuhan dengan membawa batu-batu yang tadi ia bawa. Ada sebuah batu di celah reruntuhan yang menunjukkan relief sebuah perjalanan manusia setelah mati menuju kayangan. Sepertinya ini adalah kepercayaan penduduk di zaman dahulu. Namun di sisi lain terlihat juga sebuah relief yang menunjukkan di mana roh manusia berkumpul, dan di sana terdapat sosok-sosok dedemit yang tidak pernah kulihat wujudnya. Bukan pocong, kuntilanak, dan makhluk yang sering berkeliaran saat ini, melainkan sosok-sosok yang hampir tidak bisa kujelaskan wujudnya. Mungkin setan ular tadi adalah salah satunya. Aku membawa pecahan-pecahan batu tajam yang dibawa monyet putih tadi. Mungkin saja ini adalah aksara Dewa Nanggari murni. Semoga saja Pak Lek bisa membacanya dan memberi petunjuk untuk masalah ini. Monyet putih itu tetap tinggal di reruntuhan sementara kami kembali ke desa. Mungkin ia punya tugasnya sendiri di sana. Jangan berpikir sentra ganda mayit itu tempat mengerikan. Dulu tempat itu dipercaya sebagai titik-titik awal saat roh manusia yang telah meninggal mencari ketenangan, ujar Pak Lek melalui telepon. Terus kenapa setan ular itu mengaku berasal dari sana, Pak Lek? Tanyaku. Saat itu bangsa dedemit mempunyai struktur kerajaan sendiri. Mereka memang punya tugas untuk menghukum manusia yang berpaling dari Tuhannya. Tapi ternyata tidak sederhana itu. Kalau Pak Lek bahas lewat telepon, Pak Lek bisa jual kambing cuma buat bayar pulsa. Nanti kita bahas di rumah saja, jelas Pak Lek. Iya Pak Lek, aku pulang secepatnya, balasku. Aku menghela napas. Aku pun teringat mengenai buku tua yang ditunjukkan oleh Sena di padepokannya dulu. Kalau memang yang disebutkan di buku itu benar, artinya kami harus bersiap. Mas, ngapunten ya, saya nggak nyangka ternyata masalahnya sebesar ini, ucap Dumadi yang telah kembali setelah mengamankan warga. Nggak apa-apa mas, justru saya khawatir kalau ternyata bukan saya yang dimintai tolong, balasku. Aku pun buru-buru izin pamit kepada Mas Dumadi dan Mas Darmojo. Namun Mbah Budra yang sudah mulai pulih menghadangku di depan rumah. Ono opo meneh Mbah? Tanyaku. Semua yang Mas ceritakan tentang adik saya itu benar? Tanyanya. Aku mengangguk. Mbah Budra hanya menghela napas. Kali ini wajahnya tidak lagi menunjukkan permusuhan. Ya sudah, saya pamit. Saya nggak nyangka Trah Rojo Bedes punya pendekar sekuat masnya. Setelah ini Trah yang lain pasti akan memandang hormat dengan Trah ini, ucap Mbah Budra. Aku berlari dan menarik baju Mbah Budra. Ada sesuatu yang harus kuluruskan di sini. Ngapunten Mbah, saya minta maaf. Anda salah paham, ucapku. Aku menjelaskan kejadian saat di desa Tanggul Mayit. Saat itu aku hanya bercanda menggunakan nama Trah ini karena cukup aneh dan lucu untuk meledek. Namun tidak kusangka mereka malah percaya. Lebih mengagetkan lagi, ternyata memang ada nama Trah yang kugunakan untuk bercanda. Jelas aku bersalah atas perkataan isengku. Saat itu Mas Dumadi dan Mas Darmojo terlihat kaget. Mereka tidak menyangka ada kejadian seperti itu. Maafin saya Mas Dumadi, Mas Darmojo. Gara-gara saya desa ini jadi diserang, ucapku. Mereka berdua hanya menggeleng-geleng, sementara Mbah Budra masih tidak percaya dengan apa yang kuceritakan. Sudah mas, gak usah minta maaf. Sepertinya ini semua takdir. Kalau gak gitu, Mas Cahyo gak bakal datang ke tempat ini menghadapi setan itu, jelas Darmojo.
Dan kalau tidak bertemu dengan Mas Cahyo, mata saya tidak akan terbuka untuk memilih jalan yang benar, ucap Mbah Putra. Syukurlah dosaku berakhir dengan baik. Mungkin setelah ini aku harus memikirkan perkataanku sebelum menggunakannya untuk bercanda. Mas Darmojo menepuk-nepuk pundak kiriku dan Mas Dumadi menepuk pundak kananku. Sebagai rasa terima kasih, kami selaku yang dipercaya sebagai penerus Trah Raja Bedes memberi kehormatan kepada Mas Cahyo untuk menjadi bagian dari Trah, ucap Mas Dumadi sambil tersenyum. Aku menoleh pelan ke arah mereka dengan wajah yang kurasa cukup aneh. Enggak Mas, makasih, saya pamit, ucapku segera berlari menuju Vespa tuaku dan meninggalkan desa. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nantikan kelanjutan cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.